Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sampai di tahap ini di perkuliahan kita sistem pendukung keputusan untuk sesi yang ke-11. Kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita akan membahas atau melanjutkan praktek kita di mana studi kasusnya yaitu pemilihan kos untuk calon mahasiswa Nobel Indonesia. Ya, jadi di sini kita akan melanjutkan pemilihan SPK dengan menggunakan metode AHP. Jadi minggu lalu kita sudah berhasil sampai ke tahap penentuan bobot kriteria di bagian harga ya. Jadi di sini hasil akhirnya nanti kita akan menentukan siapa sih kosan yang paling baik untuk menjadi tempat tinggal mahasiswa atau calon mahasiswa Nobel Indonesia. Apa kosannya Alkaf atau Asril ataupun Arsya dengan melihat 3 kriteria harga, lokasi, dan fasilitas. Oke, jadi kita sudah sampai di bagian harga, bagaimana menentukan prioritas dari harga itu sendiri dengan prioritas harga yang kemarin itu alhamdulillah sudah konsisten ya, artinya prioritas bobot untuk harga ini sudah bisa digunakan ya, di mana harga itu ada subkriteria, ada sewa bulanan, sewa tambahan, dan deposit. Nah, kita lanjut ke bagian lokasi ya. Nah, ini sama juga ya, kita mau tentukan dulu alternatif kriteria khusus untuk di bagian lokasi. Lokasi di sini ada subkriterianya jarak ke kampus, alat transportasi, dan lingkungan. Jadi untuk memudahkan kita pakai simbol saja, yaitu lokasi L1, L2 sama L3. Ya, sama kita buat perbandingan kriterianya dulu antar subkriteria. L1, L2, L3 itu dibandingkan dengan kriteria yang satunya ya. Jadi misalnya di sini L2 ya, itu dibandingkan dengan L1 itu sedikit lebih penting. Nah, nilainya di sini 1,5 itu menurut kita. Jadi ini hasilnya didapat dari misalnya ya hasil kuesioner perbandingan skala persepsi manusia. Jadi dibandingkan yang mana sih lebih bagus antara subkriteria yang kedua dengan yang pertama. Ternyata hasilnya itu 1,5. Kemudian kita bandingkan juga L3 dengan L1 itu L3 lebih penting dibandingkan dengan L1. Jadi dia nilainya 2 ya. Misalnya di sini hasilnya 2, L3 dibandingkan dengan L2 lebih penting juga dibandingkan dengan yang lain. Jadi di sini hasilnya 2 ya. Ini untuk penentuan skalanya terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk di bagian matriks perbandingannya. Kita lihat di sini, kalau L1 dengan L1 atau kita bandingkan antara kriteria 1 dengan kriteria subkriteria 1 ya, untuk di bagian lokasi ini kita masukkan sini ya, lokasi. Ini karena kita fokus di kriteria lokasi itu 1. Kemudian untuk L1 dengan L2, kita lihat sini L1 dengan L2 ada di bagian tabel pertama. L1 itu kan ke L2 ini berkebalikan ya, karena kalau L2 ke L1 1,5, sedangkan kita mau cari L1 ke L2 artinya berkebalikan. Makanya di sini kita ambil sama dengan 1 dibagi dengan 1,5 ya. Jadi hasilnya 0,67. Lanjut L1 dibandingkan dengan L3. Kita lihat di sini di skalanya L3 dengan L1. L3 dengan L1 di sini 2 ya. Berarti L1 ke L3 itu L1 dengan L2 itu berkebalikan ya. Jadi tetap di sini lagi kenapa bisa 0,5 karena kita di sini 1
sama dengan 1 dibagi dengan 2 ya. Karena hasilnya di sini 2 untuk L3-nya, makanya berkebalikan, hasilnya 0,5. Jadi begitu seterusnya, L2 dengan L1 itu L2 dengan L1 itu 1,5, dia langsung. Kemudian L2 dengan L2 itu sama 1, L2 dengan L3, kita lihat sini L2 dengan L3, oh dia juga berkebalikan karena di sini L3 dengan L2 itu adalah 2, skalanya 2, makanya kita balik lagi ya. Kita balik 1 dibagi dengan 2 karena yang kita cari adalah L2 dengan L3, sedangkan di skalanya L3 dibanding L2 itu berkebalikan, makanya dia dibalik 1 dibagi 2. Nah, L3 dengan L1, L3 dengan L1 ada di sini, oh langsung kita kasih saja masukkan 2 ya, karena setara ya, bukan setara maksudnya, bukan berkebalikan. Kemudian kalau L3 sama L2, L3 sama L2 itu juga sama 2. Kemudian L3 sama L3 itu karena dia setara itu sama dengan 1. Kemudian titik kita total ya. Nah, kita jumlahkan semuanya. Setelah kita dapat master perbandingan antar subkriterianya, kita masuk di menghitung nilai bobot kriterianya ya. Jadi di sini ini karena saya cuman copy paste di yang sebelumnya, kita ganti ya, karena di sini khusus untuk di lokasi, kita ganti di sini menjadi L1, L2 yang subkriterianya ya, L2, L3, terus di sini juga L1, L1, L2, L3. Nah, kemudian jumlah prioritas sama, prioritas vektor sama, kemudian voltnya ya sama semua. Itu kita masukkan dulu di sini. L1 itu kan masuk di subkriteria pertama. Jadi caranya itu sama dengan ya, hasil dari L1 ya, L1 dikali dengan totalnya ya. Ini dibagi dengan yang total dari kriteria lokasi alto L1. Kemudian ini juga sama dengan hasil dari yang L2-nya dibagi dengan yang total L1-nya. Begitu semua. Ini juga dibagi dari L1-nya ya, dibagi dengan totalnya ya. Ini juga seperti itu untuk L2-nya sama dengan yang ini dibagi dengan totalnya ya. Ini juga dibagi dengan totalnya ya, sampai seterusnya seperti ini ya. Diusahakan sini jumlahnya 1, 1, 1 ya. Kemudian untuk jumlah vektornya langsung saja dijumlah sesuai dengan barisnya masing-masing ya, semua. Kemudian yang paling penting di sini adalah prioritas vektornya ya, atau prioritas untuk bobot dari setiap subkriteria. Yang pertama itu adalah total ya, total dari sini dibagi berapa sih jumlah kriterianya. Nah, jumlah kriteria kita kan ada 1, 2, 3. Jadi kemudian dibagi dengan 3 ya. Jadi ini dibagi dengan 3 kriterianya. Oke. Itu sama dengan jumlah prioritas dibagi jumlah kriteria kita. Nah, ada 3. Oke, semua ya. Sampai selesai di sini. Sama semua. Kemudian yang ini ya, ini bagaimana mengetahui nilai ekminvolnya atau maksimal lambdanya, yaitu prioritas kali dengan jumlah total dari subkriteria masing-masing. Yang ini bagian atasnya ya. Jadi yang ini nilai totalnya dikali dengan total dari kriteria. Nah, jadi itu semua yang
jumlahkan. Oke. Setelah itu kita masuk untuk menghitung nilai konsistensi indeks ya. Kalau ini ya, cara menghitungnya total dari maksimal lambda yang semuanya dikurang 3 itu adalah nilai atau jumlah kriteria kita. Jumlah kriteria kita kan 3. Jadi jumlahnya yang ini sama dengan